melanjutkan apa yang disampaikan Bapak Menko, tugas kami terutama adalah memastikan bahwa informasi perakiraan ataupun prediksi itu benar-benar diterima oleh masyarakat di daerah. Nah, oleh karena itu, dalam kami memberikan informasi dan peringatan dini, ada skala yang sifatnya makro, yang biasanya kami keluarkan melalui rilis. Jadi kami sampaikan misalnya musim hujan 70% dimulai pada bulan Oktober, November, 73%. Nah, ini kan secara makro di wilayah Indonesia. Nah, berarti yang 30% itu mungkin di Jawa Barat itu sudah mulai September. Nah, kemudian di Papua atau bahkan di Ambon mulainya masih April. Jadi itu penjelasan yang makro sifatnya nasional. Namun kemudian agar benar-benar bisa diterima masyarakat pada skala tapak sesuai misalnya Bapak Ibu tinggalnya di Kecamatan Johar di DKI Jakarta. Nah, itu kami juga menyiapkan perakiraan, prediksi, dan peringatan dini untuk skala mikro di level kecamatan. Nah, bagaimana cara kami menyampaikan? Mohon dicek selalu, dimonitor selalu informasi yang sampai level kecamatan ini melalui aplikasi mobile phone Info BMKG. Mohon install dari Play Store dan Apple Store. Apalagi sekarang masuk La Nina yang nanti puncaknya diperkirakan di bulan Desember, Januari, karena La Nina ini bersamaan dengan masuknya musim hujan. Puncak musim hujan Januari, Februari, dan La Nina ini puncaknya Desember, sehingga kita perlu mewaspadai puncak La Nina dan musim hujan ini dalam kisaran Desember, Januari, dan Februari. Nah, ini. Nah, untuk itu mohon terus memonitor dari aplikasi mobile phone, update informasi untuk setiap 7 hari ke depan. Jadi hari ini tanggal 13 kita sudah bisa cek tanggal 19 Oktober, mulai tanggal 13, 14, 15 sampai 19 Oktober, bagaimana kondisi cuaca di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia untuk perkembangannya setiap 3 sampai 6 jam dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu selalu ada update cuaca di setiap 3 jamnya. Nah, jadi itu yang perlu mohon terus dimonitor, dan untuk meyakinkan bahwa informasi itu diterima oleh masyarakat, kami ada BMKG di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kami bekerja sama dengan BPBD ataupun pemerintah daerah setempat, PUPR setempat, untuk bersama-sama memastikan masyarakat mengetahui informasi itu, bahkan menyiapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi mohon izin, selama ini yang masih kami perjuangkan adalah apakah informasi itu diterima. Tetapi begitu diterima, harus dipastikan apakah hanya didiamkan saja, oh iya ya besok mau cuaca ekstrim. Tidak, pastinya harus ada langkah apa yang harus disiapkan. Jadi itu tantangan yang sedang kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Terima kasih. Dalam prediksi itu ada kurang lebih 27,5% wilayah di Indonesia yang akan mengalami hujan yang di atas normal, artinya di luar kewajaran. Antara lain daerah yang 27,5% itu di beberapa wilayah di Sumatera, misalnya ini di Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Barat, kemudian juga sebagian Bengkulu, Riau, kemudian juga sebagian Sumatera Utara, dan sebagian Aceh. Meskipun dalam prediksi La Nina itu tidak sampai ke Sumatera, jadi
tadi dikatakan diprediksi Oktober November seluruh wilayah Indonesia terdampak La Nina kecuali Sumatera dan Papua bagian timur. Sehingga anomali atau di luar kewajaran yang di Sumatera ini karena kondisi topografi lokal. Selain Sumatera juga di Sulawesi, baik selatan, tengah, tenggara, utara. Dan di Sulawesi ini sudah mulai terpantau adanya curah hujan yang intensitasnya tinggi hingga sangat tinggi. Itu sudah mulai terpantau, dan juga di Jawa Barat juga sudah mulai terpantau. Nah, jadi itu antara lain yang dapat kami sampaikan. Kemudian juga ada, halo, ya, saya mau izin saya lanjutkan. Ada pertanyaan tentang daerah prioritas. Mana yang perlu diprioritaskan untuk mengantisipasi La Nina, ataupun sebetulnya selain La Nina itu kebetulan memang curah hujannya sebelum ada La Nina itu sudah mulai meningkat, sehingga ini double superimpose. Nah, yang perlu diprioritaskan ini terutama Jawa ini jadi tergantung bulannya ya, jadi tidak sama. Prioritas itu sangat dinamis, dari waktu ke waktu berubah-ubah. Untuk bulan Oktober November itu terutama Jawa hingga Nusa Tenggara, kemudian juga Sulawesi terutama bagian selatan, tengah, kemudian juga Kalimantan Tengah, dan juga Kepulauan Maluku dan Papua bagian barat, termasuk Maluku Utara. Tapi kemudian di bulan Oktober November, nah Desember itu terlihat di sini terutama di wilayah Indonesia tengah yang intensitasnya tinggi itu sebetulnya hampir merata, mulai November sampai April hampir merata, terutama di Jawa, pantai barat Sumatera, kemudian juga di Sulawesi, dan juga di Papua bagian tengah dan utara. Jadi pertanyaannya, sampai tahun 2020 berarti kan bulan akhir tahun 2020 berarti kan bulannya Oktober, November, Desember. Nah, karena masuknya La Nina ini sebetulnya sebagian besar wilayah Indonesia itu terkena La Nina di bulan Oktober, November, kecuali yang tidak terkena adalah Sumatera. Namun meskipun tidak terkena La Nina, Sumatera itu tanpa La Nina, curah hujannya itu sudah kategorinya curah hujan bulanan itu tinggi, bisa mencapai lebih dari 400 mm per bulan, yaitu di bagian barat Sumatera, mulai dari ujung Aceh sampai ujung bawah atau ujung selatan Lampung. Sehingga kesimpulannya, mulai Oktober, November, ya seluruh wilayah Indonesia itu perlu diwaspadai. Nah, bagaimana bulan Desember? Bulan Desember, La Nina itu semakin menguat. Jadi indeksnya semakin 1 atau melampaui 1. Jadi La Nina menengah ini ya, bukan lemah tetapi menengah, semakin menguat. Dan itu terkena di wilayah-wilayah terutama Indonesia bagian tengah, berarti kan ada Sulawesi, Kepulauan Maluku, ada Papua bagian tengah ya, dan juga di bagian utara, berarti ada Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, dan Papua Barat bagian utara. Namun tanpa La Nina pun wilayah Jawa itu untuk bulan Desember itu sudah curah hujannya itu tinggi, baik Sumatera bagian barat, terutama mulai Sumatera Barat sampai Lampung, kemudian di Aceh dan Sumatera Barat, itu curah hujannya memang diprediksi tinggi meskipun tidak kena La Nina. Nah, Jawa itu diprediksi tanpa La Nina pun curah hujannya sudah tinggi.
Nah, apalagi Jawa ini masih juga terkena La Nina, sehingga yang harus diwaspadai di bulan Desember itu mulai dari Sumatera ujung utara ini ya, Aceh, Sumatera Utara, terus sampai ke bawah, khususnya pantai barat ya, ini sebelah barat, ke bawah sampai Lampung dan masuk ke Jawa juga sampai Nusa Tenggara, dan bagian tengah Papua sampai Papua Utara, serta Sulawesi ini hampir merata di Sulawesi. Demikian yang perlu kami sampaikan.